Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mini project atau pitch paper yang sudah kami buat. Berikut adalah list presentasi atau daftar isi yang kami masukkan di pitch paper. Yang pertama ada cover dan identitas atau judul. Yang kedua ada genre target usia. Ketiga ada dramatic premise. Keempat ada sinopsis. Kelima treatment. Keenam format dan durasi. Tujuh deskripsi karakter utama, mendukung antagonis beserta referensinya. Ke-8 deskripsi world building dan properti beserta referensi dan implementasinya. Ke-9 art style karakter. 10 360 degree. Ke-11 implementasi mata kuliah animasi eksperimental, budaya visual, fotografi animasi, menggambar dasar, animasi 2D, pengantar animasi, dan pengembangan cerita. Yang terakhir yaitu foto bukti konsultasi mata kuliah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Freddy Fandrian dengan NIM 432301051 dan teman saya Salman Widya Lulhak dengan NIM 43223010555. Kami berasal dari animasi 1B dan kami mengambil judul dengan nama Pendaki Seru. Oke baik, selanjutnya tema genre dan tanggal usia yang kami tentukan adalah yang pertama SDG 15 atau ekosistem darat. Genre yang kami ambil drama atau adventure atau slice of life dengan target usia remaja 12 tahun ke atas. Baik, kita lanjut dengan dramatic premise. Premis kami adalah Adit ingin berlibur ke pegunungan untuk melakukan camping. Dengan cara mengikuti sekelompok pendaki gunung, pada saat di pertengahan jalan mereka terhalangi oleh sekelompok orang yang sedang membakar ranting kayu dan dedaunan kering, sehingga pandangan mereka terhalangi oleh kabut asap. Oke, selanjutnya ada sinopsis. Sinopsisnya adalah Adit yang sedang menikmati liburan sekolahnya tiba-tiba saja terbesit di kepalanya untuk berlibur mendaki ke pegunungan dengan mengajak dua temannya, yaitu yang bernama Bayu dan Chandra. Mereka pun menyetujui ajakan Adit. Akhirnya waktu pun tiba, dan mereka sudah sampai di depan gerbang menuju ke puncak. Mereka pun langsung pergi dengan sekelompok pendaki gunung yang lainnya. Namun di pertengahan jalan, mereka melihat asap yang membuat pandangan mereka menjadi buram. Lalu mereka langsung menghampiri ke asap itu, dan mereka menemukan dua pemuda yang sedang membakar ranting kayu dan dedaunan kering yang menyebabkan api menjalar ke atas batang pohon dan menghasilkan asap tebal di sekitar perjalanan. Lalu mereka memberi teguran ke kedua pemuda, namun mereka keras kepala dan tidak peduli. Chandra pun kesal dengan mereka berdua mengambil batang pinang dan menyiramkan ke apian yang menjalar ke pohon. Dan Bayu pun ikut menyiram api yang menjalar ke pohon. Akhirnya dia menasihati dua pemuda ini dengan memberitahu cara membuat api yang benar di daerah terbuka pegunungan agar terhindar dari kebakaran hutan. Oke, kita masuk ke treatment. Treatment pertama yaitu pengenalan. Scene 1 eksterior di tanah lapang pagi hari. Tokohnya itu Adit, Bayu, dan Chandra. Seekor ayam sedang berkokok di atas atap pondok yang ada di pinggir tanah lapang. Adit bersama dua temannya yaitu Bayu dan Chandra sedang duduk di dalamnya. Kemudian mereka melihat poster summer camp yang tertempel di tiang pondok. Mereka bertiga pun saling bertatapan lalu tersenyum menganggukkan kepala. Oke, kita masuk ke treatment yaitu treatment kedua konflik scene 2 XT. Oke, kita selanjutnya masuk ke treatment kedua yaitu konflik scene 2 di eksterior tengah hutan pagi hari. Tokohnya yaitu Adit, Bayu, Chandra, dan pemuda satu, pemuda dua. Isinya itu Bayu melihat dua pemuda yang sedang membakar kayu hingga menjalar ke batang pohon dan sama-sama yang ada di sekitar belakang kedua pemuda itu. Dan Bayu pun mulai menyirami api yang sudah menjalar dibantu oleh Adit dan Chandra. Adit menegur dua pemuda ini, namun para pemuda ini tersebut tidak menerima teguran dari Adit. Hingga pada saat itu Chandra langsung memarahi dua pemuda ini dengan tegas. Lalu pemuda itu terdiam dan merasa bersalah. Selanjutnya treatment ketiga, penyelesaian. Scene 3 eksterior di pos pendakian waktu pagi. Tokohnya yaitu Adit, Bayu, Chandra, dan pemuda satu dan pemuda dua. Isinya kemudian Adit menunjukkan cara membuat api yang benar di daerah pegunungan. Dan dua pemuda ini melihat ke arah Adit dan temannya untuk berterima kasih dan mereka pun saling berjabat tangan. Akhirnya Adit dan temannya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju summer camp. Lalu mereka sampai dan membangun tenda untuk peristirahatan mereka. Slide selanjutnya kita masuk ke format dan durasi. Format video kami menggunakan MP4 dan durasi video 2 menit tanpa menggunakan audio. Selanjutnya deskripsi karakter. Yang pertama yaitu Adit, gendernya laki-laki, umur 17 tahun, tampilan fisiknya yaitu rambut tebal, kulit sawo matang, mata sayu, tinggi ideal remaja laki-laki. Selanjutnya Bayu, gendernya laki-laki, umur 17 tahun, rambut lurus, kulit sawo matang, mata bulat,
tinggi ideal remaja laki-laki. Yang ketiga Chandra dengan gender laki-laki, umur 17 tahun, tampilan fisik, rambut pendek model abri, kulit sawo matang, mata tegas, tinggi ideal remaja laki-laki. Oke, selanjutnya deskripsi karakter antagonis. Yang pertama yaitu pemuda satu dengan gender laki-laki, umur 22 tahun, tampilan fisik, rambut kribo tebal, kulit sawo matang, mata malas, memiliki jenggot tipis dan tinggi. Kemudian karakter kedua yaitu pemuda dua dengan gender laki-laki, umur 22 tahun, tampilan fisik, rambut pirang tipis, kulit sawo matang, mata tegas, tinggi. Kemudian karakter utama Adit, poin satu, one need goal-nya memberikan instruksi ke dua pemuda cara membuat api yang berada di area terbuka. Poin kedua, point of view, dimarahi oleh dua pemuda yang tidak mau ditegur. Weakness-nya terkadang terlalu emosional dan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Attitude, memiliki semangat juang tinggi. Change-nya memberikan motivasi dan ilmu baru kepada dua pemuda. Oke, selanjutnya karakter pendukung yaitu Bayu. Poin satu, one need goal-nya memadamkan api yang telah dibuat oleh dua pemuda itu. Point of view-nya, akibat ulahnya Bayu timbullah pertingkaian di antara mereka dengan dua pemuda tersebut. Weakness, kurang memikirkan konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan. Attitude-nya, cepat tanggap dalam membaca situasi sekitar. Change-nya, kecenderungan untuk bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu dapat menyebabkan masalah atau kesulitan bagi dirinya dan orang-orang sekitarnya. Selanjutnya si Chandra, poin satunya memberi teguran ke dua pemuda yang telah membakar api dengan cara yang tidak benar. Point of view-nya, Chandra diteriaki oleh pemuda dua karena mengganggu aktivitas para pemuda itu. Weakness, ketidaksabaran, dan rendahnya toleransi terhadap kesalahan orang lain. Attitude-nya, kecenderungan untuk melupakan resiko setiap kawan. Change-nya membuat dua pemuda tersadar akan bahaya yang mereka perbuat dapat menyebabkan kebakaran. Selanjutnya karakter antagonis pemuda satu. What need goals-nya membakar ikan. Point of view, api yang mereka buat dipadamkan oleh Bayu. Weakness-nya ketidaksopanan dan kekerasan. Memiliki attitude, privasi dan ketenangan. Change-nya mendapatkan ilmu baru cara membuat api yang benar di area terbuka. Selanjutnya pemuda dua yaitu poin satunya membakar ikan. Point of view, api yang mereka buat dipadamkan oleh Bayu. Weakness, tidak peduli terhadap perasaan atau pandangan orang lain. Memiliki attitude, keberanian dan kemandirian. Change-nya mendapat. Nah, untuk di slide selanjutnya di sini kami menampilkan karakter referensi yang dimana karakter kami terinspirasi dari beberapa serial anime dan terinspirasi dari seorang seniman yang berada di Instagram. Nah, untuk Adit sendiri, dia terinspirasi dari serial anime Demon Slayer dengan karakter utamanya sendiri yaitu Tanjiro Kamado. Dan temannya Bayu, dia adalah karakter yang terinspirasi dari seniman yang ada di Instagram. Dan temannya satu lagi Chandra, dia terinspirasi dari serial anime romance yaitu Kimi no Todoke. Selanjutnya, untuk karakter antagonis sendiri yaitu pemuda satu dan pemuda dua, keduanya berasal dari serial anime. Namun untuk pemuda satu, dia terinspirasi dari karakter Frankie dari Spy X Family. Sedangkan untuk pemuda dua, dia dari serial anime Gotoubu no Hanayome dengan karakter utamanya yaitu Futaro Usagi. Namun di sini kami mengambil waktu dia kecil. Nah, selanjutnya di sini kami menampilkan sebuah world building yang dimana untuk scene pertama, nah di sini ini Adit dan temannya sedang menikmati suasana di pagi hari. Dan kami di sini mengambil referensi yang berasal dari Pinterest. Nah, untuk scene 2-nya sendiri yaitu sebenarnya sama saja, namun ini tuh kami zoom pondoknya. Nah, di sini tuh Adit menotis ada sebuah poster summer camp dan dia memiliki ide dan memberitahu kepada temannya kalau ini tuh ide yang bagus untuk menikmati masa liburan yaitu dengan bercamping. Nah, yang ketiga, di sini mereka semua setuju untuk mengikuti camping yang Adit berikan idenya. Dan di sini tuh mereka sudah ada di pos pendakian atau kayak gerbangnya gitu. Dan mereka melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan. Next, di tengah hutan, mereka melihat sekeliling dan berjalan di hutan. Lalu, di tengah hutan,
salah satu dari teman mereka yaitu Bayu menotis jika ada asap yang tidak tahu muncul dari mana. Bayu ini pergi menghampiri ke dalam hutan atau mengikuti asap yang nggak tahu berasal dari mana. Akhirnya dia menerobos semak-semak itu dan menemukan sebuah asap yang berasal dari dua pemuda yang sedang membakar kayu. Namun di sini itu Bayu melihat ada api yang membakar sebuah batang pohon dan dua pemuda itu tidak menyadari akan hal itu. Lalu Bayu ini juga pergi untuk memadamkan api yang ada di belakang dua pemuda tersebut agar tidak terjadi sebuah kebakaran hutan yang besar. Lalu tokoh utama kami, Adit, berusaha untuk menegur para pemuda tersebut dikarenakan api yang mereka buat sudah menyambar ke batang pohon yang takutnya akan mengakibatkan sebuah kebakaran. Ketika Adit dan kawannya berusaha untuk menegur dan menghentikan dua para pemuda itu, akhirnya mereka pun juga tersadar betapa bahayanya jika mereka tidak menyadari bahwa ada api yang menyambar di batang pohon tersebut. Akhirnya Adit ini memberitahu cara membuat api unggun yang benar. Selanjutnya, ketika mereka sudah memberi tahu cara membuat api yang benar, Adit dan temannya pun berjalan menuju tempat yang mereka tuju. Dan sesampainya pun mereka membangun tenda untuk peristirahatan mereka. Nah, untuk referensi world building ini sendiri juga semuanya sama, sumbernya itu dari Pinterest. Lanjut ke properti. Nah, di sini ada beberapa properti yang ada di dalam cerita kami. Yang pertama itu tas yang mereka pakai, yaitu tas gunung yang digunakan oleh Adit, Bayu, dan Chandra untuk membawa keperluan camping. Nah, keperluan campingnya ini contohnya ini seperti sendok semen dan salah satunya yaitu tenda. Nah, tenda ini juga bertujuan untuk tempat peristirahatan mereka. Dan sekop ini juga digunakan saat menggali lubang untuk membuat api unggun. Dan semuanya ini juga referensinya berasal dari Pinterest. Lanjut ke art style karakter. Nah, untuk art style karakter yang kami bikin ini, kami itu sebenarnya terinspirasi dari seniman yang ada di Instagram, yaitu _nyechu. Lanjut ke 360 degree. Nah, kami di sini tidak hanya memikirkan sebuah hiburan, tetapi kami juga memikirkan salah satu merchandise, nah yaitu berupa pot mini dengan tanaman hias di atasnya. Lalu potnya itu dihiasi oleh karakter kami, yang bertujuannya sebenarnya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya kita merawat alam sekitar dan pentingnya tanaman yang berada di bumi, walaupun itu kecil, namun itu bermanfaat untuk bumi kita. Selanjutnya, film animasi kami ini menginformasikan kepada penonton tentang dampak risiko dan penyebabnya kebakaran. Lanjut kita ke implementasi mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah animasi eksperimental ini kami menerapkan pada efek asap kebakaran dan juga puppet doll yang karakter yang tangan, kaki, badan, ekspresi yang dipisah-pisah. Lalu untuk selanjutnya budaya visual, kami menerapkan ini di bagian background, yaitu sistem tanda. Lalu pada bagian dua pemuda dewasa yang marah karena ditegur oleh yang lebih muda. Dan ciri khas para pendaki yaitu menggunakan tas gunung, membawa tenda, serta pakaian tebal. Kemudian di sini fotografi animasi. Kami menerapkan ini di teknik pengambilan gambar, angle, dan pencahayaan pada gambar. Selanjutnya, untuk menggambar dasar. Nah, ini menggambar dasar kami menerapkan di bagian background, karakter, aset. Lalu, untuk mata kuliah Nirmana, kami menerapkannya di bagian pembuka dan penutup film. Serta kami mengimplementasikannya ke background dengan menggunakan Nirmana tekstur, contohnya seperti kayu dan pohon, lalu jalan. Lalu selanjutnya pengantar animasi, yaitu diterapkan di bagian cutout animasinya. Dan pengembangan cerita sendiri itu
adalah keseluruhan cerita dari cutout animasi pendaki seru yang kami buat. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi kami terkait visitasi yang kami lakukan dengan dosen mata kuliah yang terkait. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Jika ada kesalahan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak